إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح من استمعنا هنا بسببهم خصوصا مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفرهم ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat membuka kembali kajian yang saat ini kita membaca satu kitab yang sangat agung, karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yaitu kitab As-Sulamut Taufiq, yang berisi sangat lengkap tentang hal-hal yang wajib untuk kita pelajari, mulai daripada rukun Islam, rukun iman, adab, akhlak, tasawuf, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita harus ketahui tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, semoga kita dengan mempelajari kitab ini menjadikan orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat dan beragama Islam dengan benar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan kita mempelajari ilmu agama di akhirat mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita baca muqaddimah daripada kitab Sulamut Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan atas seluruh keluarga Nabi, sahabat, dan juga para tabi'in, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sebelum kita baca lanjutan dari muqaddimah, yang pertama akan kita sedikit membahas adalah julukan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluh. Sebagaimana di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang disebut kata julukan untuk Nabi Muhammad dengan hamba atau budak itu bukan berarti satu kehinaan. Justru kedudukan sebagai hamba Allah menunjukkan ketinggian dari kedudukan Nabi Muhammad SAW. Karena ibarat seorang budak itu berarti dia sepenuhnya patuh kepada majikannya, kepada tuannya. Begitulah Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling taat, paling patuh kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pantas atau pangkat yang tertinggi yang diberikan oleh Allah dengan ketaatan, kepatuhan Nabi Muhammad SAW ini mengungguli daripada makhluk Allah yang lain. Semakin seseorang itu patuh dan taat kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seorang makhluk itu sombong, dia merasa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru itu akan merendahkan keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kata-kata abduhu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah ketinggian makom dari Allah kepada khusus Nabi Muhammad SAW. Tidak ada makhluk Allah yang dijuluki dengan abduhu, hamba Allah yang langsung dari Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata-kata wa alihi wa sahbihi wa tabi'in, keluarga Nabi yang dimaksud ada dua jalur. Yang pertama keluarga dari segi nasab, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada juga dari segi zakat, segi doa, yaitu seluruh orang yang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang mengucapkan sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga Allah berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan seluruh keluarga Nabi Muhammad, itu bukan hanya mencakup keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib saja, tapi seluruh kaum muslimin, kaum mukminin itu mendapatkan bagian doa karena dia sudah diangkat menjadi keluarga Nabi dari segi doa. Karena kita ini mendapatkan hidayah Allah adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Yang paling berjasa kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW, seolah-olah beliau adalah ayah bagi seluruh orang yang beriman. Sehingga keluarga Nabi dari sisi doa adalah seluruh orang-orang yang beriman. Kita setiap ada orang yang bersolawat atas Nabi dan keluarganya, kita yang beriman juga mendapatkan bagian solawat, artinya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Nabi itu adalah kullu muslimin laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdzah. Semua orang yang Islam yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sebentar. Ada kadang-kadang orang dari pedalaman masuk Islam di hadapan Nabi, kemudian dia pulang ke daerahnya tidak bertemu lagi dengan Nabi sampai meninggal dunia. Itu tetap dikatakan sahabat Nabi. Tapi kalau orang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad secara zahir, meskipun dia sering bertemu Nabi dalam mimpi, itu tidak dikatakan sahabat. Karena ada perbedaan. Sahabat itu adalah kedudukan yang tertinggi setelah kenabian, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kedudukan ulama ataupun wali sekalipun yang mengungguli kedudukan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.
karena dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sanad atau pengambilan keimanan, keilmuan yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat, itu menjadikan dia memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, amma ba'd fahadha juz'un latifun. Ini adalah kitab yang lembut, yang ringkas, yassarahullahu ta'ala, semoga Allah mudahkan, fima yajibu, di dalam perkara-perkara yang wajib, ta'allumuhu wa ta'limuhu, untuk belajar dan mengajarkannya. Jadi kita belajar ilmu yang ada di kitab Sulam Taufik ini hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wal amalu bihi lil khas wal am, dan juga untuk mengamalkannya bagi orang yang khusus dan orang yang umum. Orang-orang khusus itu para ulama. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bis sawab wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Wajib itu artinya Allah telah menjanjikan kepada pelakunya untuk mendapatkan pahala, dan mengancam kepada orang yang tidak melakukannya dengan siksa. Artinya kalau ada orang Islam dia tidak mempelajari ilmu yang wajib seperti yang ada di kitab Sulam Taufik ini, maka dia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah mendapatkan kesempatan, waktu luang, kesehatan, banyak ulama di sekitarnya, tapi dia tidak mau belajar, ini hukumnya menyia-nyiakan kesempatan dari Allah dan akan mendapatkan dosa. Sedangkan kita yang mempelajarinya, alhamdulillah, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pahala seperti kita mengaji seperti ini, yang lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, bahkan langkah-langkah kita dari rumah itu ditulis pahala mengampuni satu dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan kita luangkan, jangan kita lepaskan kesempatan untuk mencari ilmu agama khususnya yang sifatnya wajib ini, agar kita mendapat pahala dari Allah, terhindar daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sammaituhu sulamat taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Aku namakan, kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kitab ini adalah Sulamat Taufik, tangga untuk mendapatkan taufik, pertolongan Allah, ila mahabbatillah, supaya menjadi orang yang cinta kepada Allah, ala tahqiq, secara yakin, secara kuat kepada Allah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir berdoa, dan ini pentingnya kita membaca muqaddimah kitab itu adalah mendapatkan doa dari pengarang kitab, karena beliau sudah diyakini sebagai orang yang soleh, bahkan diyakini sebagai wali min auliyaillah. Kalau kita mendapatkan doa orang-orang yang soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As'alullahal karima an yaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaih. Aku mohon kepada Allah yang maha mulia supaya Allah jadikan kitab ini darinya, untuknya, di dalamnya, dan kepadanya. Wa mujiban lil qurbi wa zulfaladeh, dan menyebabkan dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yuwaffiqa, dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, man waqafa alaih, orang yang mempelajari kitab ini. Kita didoakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir supaya mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Khalqu qudratil ala ta'ah, yaitu pemberian Allah kemampuan untuk taat kepada Allah, itu dinamakan taufik. Lil amali bimuqtadahu, semoga dia diberi taufik untuk
bisa mengamalkan ketentuan dari kitab ini, isinya summa taraqi bitawaddudi bin nawafil, kemudian meningkatkan dengan senang melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, liyahuza hubbahu wa walahu, semoga dia mendapatkan kecintaan dari Allah dan mendapatkan wilayah derajat kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan pemberian wilayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita mengamalkan isi kitab Sulam Taufik ini, insya Allah akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah kita selalu mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu adalah kekuatan diri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuatan itu tidak secara fisik saja. Kadang ada orang tua yang lemah, tetapi dia mampu untuk melakukan ibadah seperti sholat taraweh, puasa Ramadan. Sedangkan ada orang-orang yang kuat dan masih muda, dia tidak mampu melakukan puasa karena dia tidak mendapatkan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya kita selalu memohon mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki pembahasan yang pertama tentang sifat-sifat wajib Allah yang terkandung dalam makna kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fil Islam, fi dinil Islam. Wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah baligh dan berakal sehat. Dia wajib untuk masuk ke dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah itu hanyalah Islam. Sehingga jika tidak masuk agama Islam, dia tidak melakukan yang wajib, artinya berdosa. Wasubutu fihi 'ala dawam. Kemudian setelah masuk dalam agama Islam tidak boleh keluar. Harus tetap di dalam Islam selama-lamanya. Harus selalu di dalam agama Islam. Apapun yang terjadi, jangan sampai keluar dari agama Islam. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Kemudian melazimi apa yang harus dia lakukan daripada hukum-hukum Islam. Karena Islam itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan usaha kita. Banyak orang itu yang di luar tempat kita tidak mendapatkan hidayah Islam. Kita alhamdulillah ada di daerah yang mayoritas muslim, dari keluarga muslim, dan sejak lahir sudah Islam. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada jaminan sampai mati kita dalam keadaan Islam. Oleh karena itu Islam itu ibarat satu bibit. Kalau dia disiram, dipupuk, dirawat dengan baik, maka akan tumbuh dengan keimanan yang kuat, menghasilkan amal-amal yang memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa saja bibit tersebut tercabut dari tempatnya, atau mati kering karena tidak disiram, atau juga dimakan hama sehingga tidak bisa memanenkan hasil yang baik. Oleh karena itu Islam kita ini tetap harus kita jaga, kita rawat. Jangan kalau sudah Islam dibiarkan tanpa ada perawatan sampai mati. Dikatakan tamamun nikmah al-mautu alal Islam. Paling sempurnanya nikmat itu adalah mati dalam keadaan Islam. Kalaupun dia orang miskin, sakit sejak lahir sampai mati,
dalam keadaan terlantar atau peperangan seperti naudzubillah saudara-saudara kita, tapi dalam keadaan Islam dia mati, maka akan masuk surga. Dan itu sempurna dalam kehidupannya kalau mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau sebaliknya mati dalam keadaan kafir, setelah itu dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan selain mati dalam keadaan Islam. Wa mimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan, dan termasuk perkara yang wajib untuk kita mengetahui dan mengimani secara mutlak, wa nutqu bihi fil hal, dan mengucapkan secara langsung, in kana kafiran, jika dia dari orang kafir. Wa illa fa fis shalah, jika tidak dari orang kafir maka cukup di dalam salat, yaitu asy-syahadatani, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini tanda dia adalah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, wahuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dari orang kafir itu tidak dipersulit. Misalnya ada orang yang mau masuk Islam, sudah dia langsung saja didatangkan dua saksi, tidak perlu harus besok atau menunggu minggu depan, justru akan menjadikan terpengaruh kembali kepada kekafiran. Kalau ada orang yang sudah mau masuk Islam, langsung datangkan dua saksi, kemudian dia disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat, dituntun. Kalau bisa dengan berbahasa Arab, dan juga diterangkan maknanya. Kalaupun tidak bisa, cukup dengan maknanya, asalkan dia sudah yakin dalam hatinya mengucapkan dua kalimat syahadah. Kemudian setelah itu diwajibkan melakukan kewajiban-kewajiban agama Islam seperti sholat, dia harus mandi besar kalau sudah balik, dan melakukan sholat, belajar sholat, dan yang lain-lain. Tapi untuk masuk Islam ini tidak harus ke masjid, tidak harus disaksikan banyak orang, cukup langsung didatangkan dua saksi dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang kita harus mengetahui apa sih makna kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sebenarnya makna asyhadu an la ilaha illallah itu sangat luas. Tapi di sini sangat diringkas oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yaitu anta alama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kamu mengetahui, kamu meyakini, kamu beriman, dan kamu percaya sesungguhnya tidak ada yang disembah secara benar dalam sesuatu yang wujud kecuali Allah. Nah, ini yang disembah manusia banyak. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah alam. Tapi yang benar untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan Allah yang berhak untuk disembah? Nah, karena sesuatu itu diketahui dengan sifatnya. Al-Wahidul Ahad, Al-Awwalul Qadim, Al-Hayyul Qayyum, Al-Baqid Daim, Al-Khaliqur Razzaq, Al-Alimul Qadir, Al-Fa'alu lima yurid. Allah itu adalah Tuhan yang sifatnya Maha Esa, Maha Satu dan Tunggal. Nah, dari sifat Al-Ahad atau Wahdaniyah,
atau wahidun, ini sudah meniadakan bahwa tidak ada makhluk itu yang layak disembah. Karena semua makhluk ini membutuhkan pasangan. Laki-laki butuh dengan perempuan. Siang ada pasangannya yaitu malam. Nah, kalau ada dua Tuhan saja yang ada di alam semesta ini, laukanat fihima alihatan, dikatakan jika ada dua Tuhan yang ada di alam ini maka akan rusak. Misalnya seperti dua orang laki-laki dan perempuan, maka dikatakan yang satu pasti akan lebih unggul dari yang lain. Tidak mungkin Tuhan itu disifati lemah. Kalau ada dua Tuhan, berarti yang satu dikatakan lemah, ajiz, dan ini tidak mungkin jadi Tuhan. Kalau dua-duanya kuat, tidak bisa dikatakan. Karena dua hal itu pasti yang satu ada lebih unggul. Dan yang satu akan membutuhkan kepada yang lain, itu menunjukkan kelemahan. Tuhan itu memiliki sifat yang qudrat, maha kuasa, tidak butuh dengan bantuan. Qiyamuhu binafsihi. Maka itu dikatakan kalau Tuhan itu lebih dari satu maka tidak layak dijadikan Tuhan. Dan tidak ada yang disembah di dunia ini yang esa kecuali hanya Islam, yaitu menyembah kepada Allah. Agama yang lain menyembah Tuhan lebih dari satu. Kenapa? Karena dia butuh dengan Tuhan pendampingnya. Nah, ini butuh kepada yang lain itu menunjukkan sifat lemah dan tidak layak dijadikan Tuhan. Semua agama di dunia ini Tuhan lebih dari satu. Ini menunjukkan kelemahan Tuhan yang dia sembah. Al-awwalul qadim al-hayyul qayyum. Kemudian Allah disifati yang pertama yang maha dahulu. Nah, maha dahulu itu menunjukkan bahwa seluruhnya yang ada ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi diwujudkan oleh Allah, matahari diwujudkan oleh Allah. Karena Allah yang maha dahulu. Maka tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah saja yang mendahului. Kalau patung itu kewujudannya, keberadaannya adalah akhir. Yang disembah matahari itu setelah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau mereka mau berpikir saja, orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidak akan mengakui sesembahannya sebagai Tuhan. Tidak layak diakui sebagai Tuhan karena diwujudkan oleh Allah yang maha dahulu. Sesuatu yang wujud itu pasti ada permulaan. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudnya Allah maha dahulu tanpa permulaan. Manusia itu wujudnya dari Nabi Adam. Permulaannya dari tanah. Jadi semua yang ada ini wujudnya adalah ada asal usulnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Al-Qadim, maha dahulu tanpa permulaan. Berbeda dengan makhluk. Kemudian Allah dikatakan Al-Hayyul Qayyum, maha hidup, maha mengatur. Tidak mungkin Tuhan itu mati. Kalau Tuhannya berupa patung, bagaimana mungkin dia bisa mengatur seluruh alam karena dia benda mati? Atau Tuhannya sudah mati, disalib misalnya, maka bagaimana dia akan mengurus keadaan alam ini? Maka itu Tuhan ini harus selalu hidup. Dan kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan makhluk. Kalau makhluk itu hidup karena memiliki nyawa atau ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ruh
maka tidak ada makhluk itu bisa hidup. Ibaratnya baterai atau tegangan listrik itu yang bisa menghidupkan peralatan elektronik. Tapi Allah Subhanahu wa taala hidup yang berbeda dengan makhluk. Tidak membutuhkan ruh, tidak seperti manusia. Kemudian al-baqid daim. Allah itu maha kekal, langgeng, tidak mengalami perubahan. Ketika terjadi kiamat, seluruh makhluk ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Tuhan itu hancur ketika terjadinya kiamat, maka siapa yang akan membangkitkan seluruh manusia? Siapa yang akan mengurus ketika di padang mahsyar? Maka ini tidak mungkin secara akal. Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Fa'alu lima yurid, masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kita mendapati manfaat dari kajian ini, semakin kita mengenal kepada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, dan kita semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah sebagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, dan kita semua berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.